Kalau dulu kita sebut Cina tukang niru, kayaknya kalimat itu perlu diralat ulang gak sih? Apalagi dengan melihat segala kecanggihan robot-robot Cina yang udah bisa melakukan aktivitas menyerupai manusia ini. Jadi bartender? Bisa. Jadi atlet layaknya petinju dan pelari? Bisa. Bahkan jadi musisi? Bisa juga. Sampai jadi perawat lansia dan asisten rumah tangga pun bisa loh. Apa yang disuguhkan Cina di tahun ini seakan kasih gambaran baru kehidupan kita nanti di masa depan. Gak bisa dipungkiri kalau era Cina berubah seakan-akan menunjukkan dunia robot dalam imajinasi film anak-anak atau film Hollywood bisa jadi kenyataan. Cina begitu berambisi menjadikan robotik berbasis AI menjadi realita baru di tengah perkembangan teknologi global. Bahkan, saat Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menyetop chip sebagai bahan baku robot, Cina malah mampu gas terus memproduksi robot humanoidnya. Beijing bukan lagi negara peniru, kini ia jadi pemain utama. Kok bisa ya? Bareng aku Vina, yuk kita bahas. Semua kecanggihan robot Cina bukanlah ide abad ke-21 yang tiba-tiba jadi trending. Mimpi besar robot Cina ternyata sudah diceritakan dalam buku-buku atau teks kuno mereka. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, catatan tentang manusia kayu mekanik dari filsuf Mozi dan muridnya Luban menjadi satu rujukan awal tentang robot atau automaton dalam sejarah peradaban Cina. Mereka membuat manusia kayu mekanik yang bisa berjalan dan bergerak, bahkan menirukan perilaku manusia. Benda ini bergerak dengan tenaga tersembunyi seperti roda dan tuas. Bergeser ke abad 3 sebelum Masehi, teks klasik Lesi menuliskan kisah seorang pengrajin yang mempersembahkan boneka mekanik mirip manusia kepada Raja Miu dari Zhou yang menduduki tahta sekitar abad 10 sebelum Masehi. Boneka itu bisa bernyanyi, berkedip, sampai-sampai bisa merayu selir di istana. Sayangnya Raja murka karena hal itu tak sopan dan akhirnya dibongkar karena terlalu mirip manusia. Cerita inilah yang sering dianggap sebagai salah satu asal-usul ide manusia mekanik di budaya Cina. Memasuki abad 20 atau awal 1900-an hingga 1920-an, istilah robot masuk ke Cina melalui terjemahan literatur barat. Konsep robot yang diterjemahkan menjadi Cikiren atau manusia mesin populer dalam novel-novel fiksi ilmiah tahun 1930-an awal. Narasi itulah yang biasanya sering dikaitkan dengan ambisi modernisasi teknologi Cina yang ingin mengejar barat. Dari manusia kayu mekanik, boneka Raja Miu, dan masuknya istilah robot atau Cikiren, menunjukkan imajinasi tentang manusia mesin di Cina bertransformasi sesuai konteks zaman. Di abad ke-21, robot bukan lagi sekedar cerita. Tahun 2015, pemerintah Cina meluncurkan program besar Made in China 2025. Robotika berbasis kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian dari salah satu 10 sektor strategis Beijing untuk mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan industri canggih dalam negeri. Mulai dari sinilah istilah Cikiren semakin luas. Bukan hanya robot industri di pabrik, melainkan humanoid, robot mirip manusia yang bisa berjalan, berbicara, bahkan tampil sebagai wajah teknologi Cina di kancah internasional. Nggak berhenti sampai di situ. Tahun 2023, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina mengeluarkan dokumen resmi
berjudul Guiding Opinions on Developing Humanoid Robots. Dalam tulisan itu, humanoid disebut sebagai produk revolusioner, setara dengan komputer dan smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Beijing punya target sasaran yang sangat ambisius. Di tahun 2025, Cina menargetkan ribuan robot humanoid itu sudah bisa beroperasi nyata, baik di sektor manufaktur, layanan kesehatan, hingga layanan publik. Lebih dari sebuah teknologi, pemerintah menjuluki humanoid sebagai bagian dari New Productive Force, yakni bentuk baru pada tenaga produksi, di mana manusia mesin diposisikan jadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Dari legenda manusia kayu di masa lampau, kini berubah jadi humanoid modern yang diproyeksikan jadi kekuatan industri baru. Evolusi robot Cina memperlihatkan transformasi yang luar biasa. Dari mitos dan imajinasi menjadi strategi nasional. Ambisi Cina untuk tancap gas kembangkan humanoid dan robotika sempat terganjal saat Amerika tiba-tiba pasang lampu merah. Kebijakan Washington di bawah kendali Donald Trump membuat ekspor chip canggih dilarang masuk ke Beijing. Padahal chip-chip ini sangat penting karena bakal jadi otak yang memungkinkan kecerdasan buatan berjalan optimal. Mereka sangat membantu dalam komputasi berat seperti machine learning dan pengolahan data real-time pada robot. Larangan ini akhirnya menjadi inovasi lokal sebagai jawaban dari kebuntuan Beijing. Muncul dorongan kuat dari dalam negeri untuk mempercepat kemandirian dalam pembuatan chip domestik. Terobosan AI yang dilahirkan oleh DeepSeek, perusahaan swasta di 2 provinsi terkaya Cina, membuktikan bahwa negeri tirai bambu ini dapat berinovasi dengan pasokan chip terbatas. Walau masih tertinggal dalam hal AI kelas atas, chip Cina unggul dalam perangkat keras dan manufaktur robotik. Meski pesaingnya AS lebih dominan di sisi otak atau AI, yang didukung investasi negara lebih dari 10 miliar dolar AS. Era kekuasaan Presiden Xi Jinping selalu punya cara menembus batas. Dan boom! Cina menggembarkan industri teknologi dunia dengan menggelar World Robot Conference 2025. Cina seakan menampar para pesaingnya bahwa semakin ditekan, ia semakin mendunia. Dalam WRC 2025, Cina memamerkan ribuan robot humanoid dengan beragam bakat dan profesi. Bahkan dalam gelaran akbar itu, Cina turut menggelar World Humanoid Robots Games. Laga ini mempertemukan lebih dari 500 robot humanoid dari 280 tim yang berasal dari 16 negara. Perlombaan itu punya 26 cabang, antara lain sepak bola, atletik, bela diri, penyortiran obat, hingga pembersihan. Di balik aksi robot humanoid yang jatuh bangun di area permainan, mencerminkan realitas geopolitik yang lebih serius. Ya, persaingan teknologi Amerika dan Cina yang semakin intensif dan akan membentuk kembali batas-batas AI. Teknologi ini jadi pemicu ketegangan hubungan kedua negara, seperti yang dilihat oleh dunia global. AS masih jadi jagoan di riset AI, apalagi mereka berpegang pada chip-chip canggih seperti Nvidia. Tapi pembatasan ekspor tak jadi penghalang, Beijing putar haluan, fokus pada aplikasi dunia nyata, contohnya robotika. Investasi gila-gilaan dari beberapa kota termasuk Beijing dan Shanghai telah membentuk dana industri robotika senilai 10 miliar yuan untuk 5 tahun ke depan.
Seorang peneliti dari Princeton, Dr. Kyle Chan berpendapat jika ada satu bidang yang bikin Cina percaya diri bisa jadi pemimpin dunia, maka mereka akan mewujudkannya. Kini, pengembangan AI telah berubah menjadi medan persaingan baru bagi pemerintahan Donald Trump dan Xi Jinping. Kedua kubu sedang dibentuk. Begitulah kata George Chen, mitra dan ketua bersama praktik digital di The Asia Group atau TAG. Kemungkinan besar China akan tetap berpegang pada pendekatan multilateral. Sementara AS akan membangun backingan sendiri guna mengalahkan China. Walaupun begitu, para pakar meyakini AI seharusnya bukan alat persaingan geopolitik, melainkan alat kolaborasi global. Keduanya harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan memastikan kendali manusia atas sistem yang canggih ini. Di balik robot yang jatuh bangun, ada panggung besar persaingan teknologi global di baliknya. Siapa yang jatuh duluan dalam persaingan global, itulah yang dipertaruhkan. Diawali dengan produk pabrik hingga berjalan ke panggung dunia. Ambisi China soal humanoid terlihat jelas. China ingin memimpin. Tapi pertanyaan besarnya, apakah robot ini akan jadi rekan setia manusia? Atau justru menantang peran kita? Ini baru permulaan, dan kita masih menantikan bab berikutnya. Sejarah tengah menunggu jawaban. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Vina Muti izin pamit, sampai jumpa di Begitu selanjutnya.